ada pendapat kayak gini bang, kalau pefitness badan semakin gede, alat kemaluannya semakin kecil. Itu ngaruh nggak sih sebenarnya? Iya. Padahal udah pernah gue ukur gitu, mungkin gue nggak sebutin ya berapa sentinya gitu kan. Padahal gue ukur dari segini gue ukur tetap segitu gitu. Sampai riset. Tapi kelihatannya kecil gitu katanya. Halo guys, balik lagi sama gue Pendi. Hari ini gue ada di Osborn Gym di Bekasi. Hari ini kita mau latihan paha versi atlet pro, namanya Bang Azril. Nanti kita lihat latihannya, ada beberapa exercise yang mau dicontohin sama dia buat paha depan, paha samping, bokong, sama betis. Gimana cara latihannya seorang atlet? Ayo kita lihat ya. Let's go. Oke Bang Azril, selamat sore. Sore bro. Nggak latihan hari ini? Hari ini udah latihan, tadi latihan leg day. Berapa lama Bang latihan fitness Bang? Kalau nge-gym udah sekitar 10 tahunan kurang lebih. Abang makannya apa tiap hari Bang? Tergantung nih, kalau di saat gua mau tanding atau off season atau on season, beda-beda makannya. Berarti bulking tadi maksudnya fokusnya protein, karbo, itu Contohnya gimana gini, sih baginya? kita kan misalkan bulking berarti kita menaikin muscle gitu kan, Ototnya naikin ya? size otot. Kan Ya. ada dua tipe bulking manusia nih, Ya. atau orang fitness. Ya. Ada yang bulking yang naikin fat, ada yang bulking naikin otot gitu. Ya. Nah kalau gue tipe orang bulking yang naikin otot. Untuk makannya, kalau gue naikin otot, biasanya tuh gue makan daging sapi sekilo untuk perharinya, itu dibagi nanti. Oh iya. Ya, kalau untuk sayurnya kayak vegetable gitu lah, kayak ada wortel, ada kacang polong, terus kayak ada jagung gitu, yang udah dibeli di supermarket yang kita tinggal rebus gitu. Nah itu kita makan digabungin sama daging, nasi merah, sama itu. Berarti 1 kilo 3 kali makan sehari ya dibagi Kalau berapa 1 tuh? kilo sekitar 4 kali lah. Buset, 4 kali. 1 kilo daging sapi tuh? Iya, daging sapi. Setiap hari tuh? Tiap hari. Nanti kalau jenuh bisa diganti. Kalau jenuh misalkan kita bisa diganti ikan gitu. Biasanya tuh gue jenuh seminggu makan daging. Nah nanti kalau jenuh gue seling 2 hari ikan gitu, terbalik lagi ke daging. Jadi buat lidah kita biar ini ya, biar nggak bosan. biar ada rasa yang lain gitu. Biar kayak itu aja, biar kayak gini. Berarti bulking tapi bersih. Ya itu namanya eat clean gitu. Eat Oh, clean, iya. bulking bersih. Nah itu untuk naikin size otot. Terus kalau suplemen, selain suplemen apa aja Bang? Kalau suplemen, ya kalau gua pribadi suplemen itu di dalam dunia fitness bagi gua nih ya, nggak nyaranin semua orang ya. Iya. Bagi gua suplemen itu wajib. Kalau bagi gua. Dasarnya dulu ya? Dasarnya. Kenapa wajib menurut gua? Kita sama orang nge-gym sama nggak nge-gym itu beda. Kenapa? Asupan kita itu pasti beda. Iya kan? Orang nge-gym dia membutuhkan tenaga yang ekstra untuk membentukkan muscle gitu. Sedangkan orang nggak nge-gym ya dia nggak butuh suplemen lah, karena kan dia mengeluarkan tenaga atau pembentukan muscle-nya nggak dijalani. Kalau kita kan kita mau membentuk muscle ya mau nggak mau kita butuh protein tambahan,
karbo kompleks, serat. Kadang-kadang kan kalau kita ngatasin orang tuh kayak gini, kayak nge-gym nanya berapa lama, seolah-olah menurut mereka tuh ada yang instan. Ada nggak sih yang instan, maksudnya yang Ya mungkin kalau untuk selain dari instan makanan? ya ada orang yang berpendapat instan pakai prohormon atau pakai Iya. SAM atau pakai roid. Itu pilihannya ada di setiap user, setiap pemula fitnessnya. Nah, yang paling penting yang kita ketahui, kalau kita mau pakai yang namanya prohormon, SAM atau steroid, kita itu butuh edukasi yang lebih tinggi gitu untuk pemakaian itu atau untuk belajar gitu. Karena pemakaian kayak gitu ada cycle-nya biasanya. Oh, ada side effect. Jadi kita benar-benar ya ada side effect-nya gitu. Jadi kita harus benar-benar belajar 100%. Kalau udah paham terserah baru pakai, boleh, nggak pakai pun boleh. Tapi saya sih menyarankan kalau untuk pemula biar dia badannya itu jadinya itu bagus, ini untuk pemula ya. Untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun cobalah pakai suplemen aja dulu biar ototnya itu terlatih dengan matang. Iya. Jadi jangan baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan langsung pakai prohormon atau Iya. steroid. Itu bakalan bisa gede, cuman detail ototnya, seratnya, definisi ototnya nggak bagus kalau menurut gua. Berarti tergantung tujuannya ya. Iya, mereka tujuannya. fitness itu mau kemana? Iya, gitu. lo tujuannya gimana nih? Gua mau bagus, ya bagus lo nge-gym pakai suplemen aja. Kalau lo nge-gym pengen gede ya boleh lah, gede doang, tapi terdefinisi nggak ototnya. Oh iya. Jadi kalau latihan kita udah 10 tahun, itu biasanya atlet-atlet itu ototnya terdefinisi. Badannya walaupun nggak begitu gede, tapi badannya terdefinisi gitu, dengan jelas ototnya, seratnya gitu. Oh iya. Dibanding orang yang nge-gym 5 tahun, tapi dia overweight, gede, cuman nggak terdefinisi, nggak bagus seratnya, nggak begitu lengkap ototnya. Itu kenapa? Dia terlalu di awal udah over steroid. Jadi dia nggak mengutamakan nge-gym yang keras, baru pakai steroid ini gitu, nggak apa-apa gitu. Bedanya gitu aja. Berarti ada ya, maksudnya nggak cuma suplemen doang, Suplemen aja. terserah mau Ya, pakai terserah. ini ada Bebas. semua. Pilihannya pada usernya sendiri. Kalau gue pribadi nyaranin untuk pemula, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya nggak usah pakai dulu lah. Kecuali lo mau ikut kompetisi atau lo mau ikut mau ikut tanding yang ke luar negeri apa gitu, yang sangat membutuhkan itu. Oh, iya. Karena kan pesaing kita pakai gitu, kan? Kita nggak pakai ya, kita kan mau juara juga. Nggak munafik kan kita, pasti mau pakai juga kan? Yang mau nggak mau kita ngikutin cara dia. Oh, berarti kayak gitu sah ya, nggak ada. Sah ya. Oh iya, berarti yang saya tangkap kayak gini bang. Kadang-kadang beberapa atlet itu kalau ditanya pakai apa nggak pakai, mereka menjawab dengan enggak. Tapi bukan berarti nggak pakai banget. Maksudnya menyarankan buat orang lain bahwa nggak langsung ke situ arahnya ya. Berarti yang natural dulu, yang ini dulu. Nanti kalau memang ini baru kita arahkan, karena itu kan nggak main-main. Maksudnya ada side effect, terus ada. Iya, jadi intinya gini, gua tuh nggak menyarankan orang pakai steroid. Kenapa? Karena orang pemula ini dia tuh belum ngerti cara pola makan yang benar. Itu permasalahannya. Sedangkan si steroid ini, misalkan steroid ini, dia membutuhkan untuk pembentukan muscle itu membutuhkan makan yang benar-benar yang dibutuhkan, kayak protein, serat, karbo kompleks yang bagus gitu, kayak fatnya fat juga bagus. Nah, yang gue takutin kan pemula ini, bang, gue mau gede gitu. Nah, dia pakai steroid, nah lalu dia makan apa aja, itu yang paling fatal obatnya gitu, itu yang paling fatal gitu. Jadi kalau menurut gua itu ya sia-sia kerja si steroidnya nggak maksimal dan tujuan lo nggak tercapai jadinya gitu. Nah makanya gua nggak nyaranin. Makanya setiap orang, bang, gua mau pakai steroidnya, gua tanya dulu, lo udah bisa makan begini belum? Mendingan nggak usah. Oh iya. Hampir semua yang nanya kayak gua gituin. Walaupun gua pernah pakai steroid, tapi kan gua udah menjalani makanan begini, yang begitu gitu kan. Jadi nggak apa gitu, bagus. Udah tahu caranya gitu. Iya benar. Iya. Jadi kita mandu nggak menyesatkan ya. Iya, nggak menyesatkan. Makanya gue saranin, belum bisa makan gini bang, mending nggak usah. Iya. Karena nggak bakalan bekerja nih steroid kalau lo makannya acak-acakan. Yang ada badan lo hancur nanti gitu kan. Itu maksudnya. Kalau ini selama makan, ngatur makan sama lain sebagainya, dihitung benar-benar nggak sih? Ngitungnya gimana sih? Nah, ada 2 tipe nih. Kalau ada influencer atau atlet lain, ada yang ngitung kalori, ngitung protein, ngitung karbo, ngitung semuanya. Itu ada beberapa teman gue ngitung gitu. Nah, kalau gue tipe orang nggak ngitung sama sekali. Oh iya. Intinya gini, misalkan gue bulking, intinya gue kalau bulking gue nggak masukin fat jahat,
Iya. Contohnya yang goreng-gorengan nggak gue masukin. Cuman kayak fat baik kayak misalkan dari kacang, dari alpukat atau dari buah-buahan yang ada fat tingginya itu nggak apa-apa gue makan gitu. Kayak daging iya. sapi kan tinggi fatnya itu gue makan. Cuman kalau fat jahat contohnya kayak yang digoreng-goreng ya kan, terus yang ya kayak itu ada padang apalah gitu. Itu gue makan. Oh, yang penting intinya di dalam ini ada ini yang mengurangin ya. Iya, Maksudnya benar. karena kalau itu kan lebih ke kayak ahli gizi gitu. Iya, kayak ahli kayak gizi, iya, timbang-timbang kayak gitu. Jadi kalau sistemnya kalau menurut gua atlet main fisik atau binaraga, gua yakin ya rata-rata pasti dia nggak ngitung. Rata-rata. Iya. Karena kenapa? Kebutuhan dia dengan badan ukuran dia itu tuh udah beda dengan orang normal gitu. Kalau dia ngitung, berarti dia termasuk orang yang masih normal, berbentuk tubuh normal. Iya, Iya kan? Nah, maksudnya orang normal yang hitung-hitung Oh, gitu. iya, iya. Sedangkan kita binaraga, kebutuhan kita udah beda gitu. Iya kan? Kebutuhan kita udah beda nih. Protein kita tuh udah beda sama yang orang Over juga iya, nggak apa-apa ya? Over juga nggak apa-apa. Karena apa? Oh, iya. Kebutuhan protein kita udah banyak gitu. Oh iya. Gitu. Yang penting nggak. Dalam artian overnya gini, contohnya kita mau berat badan, mau protein 3 kali berat badan contohnya. Ya masih nggak apa-apa. Emang sih nggak semuanya keserap proteinnya gitu. Mungkin ada yang Oh, kebuang iya. gitu. Nah itu maksudnya. Nah makanya kan ada yang namanya steroid androgen, penyerap protein masuk otot gitu. Androgenik. Nah, gitu. Oh iya. Ya, ada yang namanya anabolik yang buat entah apa namanya androgen entah apa gitu yang seingat saya tuh. Jadi ada anabolik atau kategori steroid atau prohormon yang untuk menyerap si protein masuk semua ke dalam otot gitu. Oh iya. Biar kita makan 4 kali lipat protein, 5 kali lipat protein tetap dimasukin ke dalam otot. Penyerapan proteinnya gitu. Filternya, Nah, jadi makanya orang-orang yang banyak pakai steroid makanya lebih cepat besar kan? Karena dia makan protein 4 kali lipat, 5 kali lipat, Oh, iya. tetap diserap gitu. Tetap, oh. Karena ada si itu gitu kan. Nah, Oh, steroid iya. tadi. Ada sistem itu. Nah, kalau orang-orang yang benar-benar nggak pakai steroid, dia makan 3 kali lipat atau 4 kali lipat mungkin. Kalau 3 kali lipat mungkin masih bisa ya, 3 kali lipat berat badannya. Cuman kalau udah 4 kali lipat, yang setahu saya yang pernah baca itu kebuang proteinnya. Oh malah kebuang. Iya, jadi nggak diserap karena nggak mampu si tubuh normalnya ini menyerapnya gitu. Iya. Iya. Oh iya. Nggak, Ada limitnya. Iya, ada limitnya gitu. Benar. Jadi ada limitnya tubuh ini gitu. Tapi kalau abang sendiri selama nge-gym tuh otodidak kah atau ada yang Nah, ini bagus nih pertanyaannya nih. Jadi kalau untuk nge-gym itu, saya mau cerita sebenarnya. Saya itu sebenarnya nge-gym kenal nge-gym itu dari tahun 2009. Berarti sampai sekarang udah berapa tahun? 12 harusnya ya, sudah 12 ya. Jadi nge-gym, jadi tuh nggak tahu apa-apa dulu. Belajar otodidak. Melihat orang, angkat gitu. Sebenarnya kalau saya beneran jadi orang kaya atau orang yang smart gitu kan, mungkin dalam 3 tahun bisa badan saya gede. Kalau iya. ujung-ujungnya mau pakai steroid ya. Iya. Nah, kalau orang smart, contohnya apa? Saya harus butuh mentor. Kalau mau cepet ya, kita butuh mentor. Iya. Ya kan? Jadi kita nggak terbuang sia-sia. Nah, kalau saya kan karena orang yang nggak mampu, jadi nggak mampu beli mentor kan. Jadi 5 tahun latihan ini sia-sia. Tahu kan? Latihannya Iya. sia-sia. Iya. Saya tuh 5 tahun latihan sia-sia. Ngeraba-raba ya? Dalam artian, ya nggak ada perubahan yang Iya. signifikan lah gitu. Lama. Ah, 5 tahun. Iya. Berarti kan 5 tahun dari 29 ya 5 tahun kan. Sambil belajar Iya, kan. belajar. Jadi nggak ada perubahan yang signifikan gitu. Nah, belajarnya otodidak lagi. Coba-coba ikut kontes. Mental buat Ya, mental. Nggak pernah diet, nggak apa, ikut kontes aja. Iya. Pokoknya mental aja. Nah, kenal lah orang-orang yang six pack, yang keren-keren. Barulah bertanya-tanya ke dia. Oh iya. Contohnya saya tuh pernah nanya dulu Mas Fuad, Mas Freddy, dan lain-lain lah gitu. Influencer Mas. Gitu. Saya tanya-tanya, nah disitulah saya berkembangnya. Untuk jadi fitness atau main fitness gitu. Tanya-tanya terus gitu. Emang sih nggak semuanya orang yang mau jawab gitu. Iya, Cuma iya. kan kita bisa saring gitu kan. Iya, yang iya. kira-kira bagus nggak, ini nggak gitu. Oh, Kita iya. kan belajar ya tanya aja gitu. Tapi ya tetap kalau kita kalau orang yang mampu gitu ya, kalau yang pengen misalkan kita orang yang mampu gitu, pengen cepat ngebentuk badan, saya saranin ada mentornya udah. Saya yakin Oh, sih iya. setahun, 2 Iya. tahun, 3 tahun, 5 tahun itu udah maksimal lah. Iya. Contoh kayak orang luar negeri ya, Andre Diu misalkan. Mungkin dia kan ada mentornya kan. Iya. Coba dia latihan 7 tahun badannya lihat Iya benar. gimana. Benar. Karena ada Iya. si mentornya. Iya. Nggak perlu lama dia, ya kan? Kita bayar. Saya udah 12 tahun dibanding Andre Diu, nggak ada apa-apanya sama dia.
Kenapa? Saya 5 tahun latihan otodidak tanpa mentor, ya hasilnya ya nggak begitu signifikan. Makanya kalau buat pemula tuh saya saranin usahain ada mentor. Kalau benar-benar mau terjun ya, iya biar tahu gitu. Kalau ada mentor itu sebenarnya lebih cepat untuk mempercepat pembentukan muscle. Gitu. Tapi berarti nggak ada yang cepet setahun 2 tahun, pokoknya tetap lama juga ya kan bentuk. Iya minimal ya kalau otodidak ya kayak gua yang otodidak ya 7 tahun 8 tahun lah baru bisa signifikan perubahan. Abang dulu dari kecil banget bang? Kalau gua ya mungkin orang-orang tahu lah ngeliat IG gua, tahu lah foto gua yang masih umur 16 tahun itu kurus kecil, ya kecil krempeng yang paling beratnya 60 atau 50-an kali. Nah gua nge-gym dari 2009 tuh, gua dulu nggak nimbang berat badan sih. Tapi kalau gua kira-kira tuh badan gua tuh beratnya awalnya 60 kiloan. Pertama nge-gym ya. Karena tinggi kali ya? Iya, jadi kelihatan krempeng kan, jadinya gitu kan. 60 kilo. Jadwal latihan seminggu apa-apa juga? Kalau untuk jadwal latihan, kalau gue sih kadang-kadang ngacak, kadang-kadang teratur gitu. Contoh yang ngacak gitu. Tergantung mood nih gue nih. Biasanya kalau yang ngacak tuh kadang hari ini back, kadang kaki, kadang besok chest gitu. Nah besok-besok balik lagi ke back, apa pokoknya agak ngacak latihannya. Itu ada beberapa hari gitu. Kadang-kadang moodnya kemana latihannya gitu kan. Misalkan gue moodnya latihan ini gitu, gue latihan ini gitu. Seminggu full? Enggak, seminggu nggak full. Biasanya sih paling banyak tuh gue seminggu latihan 6 kali. Paling banyak ya? Paling sedikit 4 sampai 5 kali. Tapi kalau latihan setiap hari tuh ngikis otot nggak kira-kira? Intinya gini, tergantung target kita sih sebenarnya. Kalau untuk bulking, naikin size otot, kita latih tiap hari, gue rasa susah naikin. Iya. Susah naikin size otot. Misalkan kita mau naikin size otot dan kita latihan tiap hari kan. Misalkan kita latihan tiap hari. Nah pasti otot ini kan butuh istirahat untuk berkembang. Kalau kita latih otot ini tiap hari, maka dia susah berkembang. Jadi terkikis. Bisa ngikis juga ya kalau. Iya, jadi kalau kita paksain, kalau buat orang diet nggak apa-apa. Sebenarnya bukan si ototnya sih yang terkikis, sebenarnya fatnya. Jadi agak kelihatan kecil jadinya kalau kita latihan terus gitu. Sedangkan kita mau bulking, padahal yang terkikis nggak 100% otot. Iya. Yang terkikis itu sebenarnya fat yang lebih banyak gitu. Cuman karena kita latihan tiap hari, kita tujuannya bulking, ya mau nggak mau kita susah gedenya. Karena ototnya nggak bisa istirahat maksimal gitu. Oh iya. Kalau saya saranin mau bulking ya latihan 3 hari atau 2 hari lah, libur sehari. Sehari. Kalau bulking ya atau buat gedein size otot. Kasih benar-benar full istirahat tubuh itu sehari gitu. Begadang ngaruh? Begadang ngaruh dong. Kalau begadang ngaruhnya ke hormon sih sebenarnya. Kan kalau hormon testo alami kita ini sangat berperan untuk pembentukan muscle. Jadi semakin tinggi hormon testosteron kita, maka semakin baguslah penyerapan protein kita untuk dibentuk menjadi size otot. Iya. Jadi ya begadang pengaruh kalau menurut gua, iya kan? Karena kan kalau kita tidurnya cuma berapa jam gitu kan, hormon tubuh kita nggak stabil, dia nggak bagus gitu. Coba lah kita misalkan tidur cuma 4 jam, moodnya gym nggak bagus, itu sebenarnya bukan mood juga, karena hormon kita ini lagi nggak bagus gitu, atau dia menurun gitu kan. Makanya kalau hormon kita bagus gitu kan, makanya mood latihan pun juga keren gitu. Makanya kan orang-orang rata-rata pakai steroid gitu, kan hormon tambahan kan, hormon testosteron, lihatlah latihannya, semangatnya minta ampun, keras kuatnya minta ampun kan, orang-orang kayak gitu udah brutal ya. Kenapa? Hormon testosteronnya melonjak, bagus. Oh iya. Jadi kalau untuk begadang pengaruhnya ke hormon kita. Oh iya, lebih ke situ ya. Nah, lebih ke hormon. Makanya jangan sering-sering begadang. Oke, siap. Ada pendapat kayak gini bang, kalau fitness badan semakin gede, alat kemaluannya semakin kecil. Itu ngaruh nggak sih sebenarnya? Apa kira-kira ngaruh nggak? Kalau menurut gue sih tergantung orangnya sih sebenarnya. Intinya gini, kalau selama kita hormon alami kita masih bagus, itu nggak ngaruh sebenarnya. Yang terjadi permasalahan tuh ini sebenarnya. Kalau kita pakai steroid ya, ini bahas steroid karena udah kemaluan itu pengaruhnya ke steroid. Kalau orang nggak pakai steroid nggak bakalan berubah. Oke, ini jadi lebih ke steroid yang berpengaruh banget nih ke alat kemaluan. Jadi intinya gini, kalau orang itu hormon testo alaminya masih bagus dan bagus, itu nggak bakalan berubah. Intinya gitu.
kalau hormon testosteron alaminya udah mulai menurun, ya pasti dah menurun pasti. Jadi itu kan sebenarnya alat kemaluan itu kan darah. Oh iya. Iya, darah yang dipompa ke Iya, situ. betul, Itu betul. kan darah, Iya, bukan iya. bukan otot apa gitu, Iya, bukan. darah. Itu darah yang dipompa gitu. Oh iya. Nah, makanya kalau gue saranin kalau buat orang yang buat peredaran lancar darahnya, saranin pakai L-arganin, suplemen L-arganin, nitrik buat pembesar pembuluh darah atau vena. Oh iya. Biar melancarkan ke sana. Oh, nah, itu iya, kan darah iya. dipompa ke darah ke situ semua. Sama pun kita kayak latihan nge-gym, Oh ini Mbak mantap. main bicep, Iya. ya kan contohnya. Itu kan yang dipompa darah ke sini. Oh, iya. Itu yang makanya dibutuhkan L-arganin. Kenapa? Buat biar si darahnya ini lebih besar ininya iya. dipompanya ke situ gitu. Oh, Nah, iya, iya. darah lebih maksud dia lebih cepat besar gitu. Iya. Oh iya masuk seperti Iya, itu. itu darah. Baru. Iya, sebenarnya. Jadi yang pompa masuk ke darah. Nah, kalau untuk masalah ukuran setahu saya sih ya begitu aja sih. Kalau saya Oh, iya. pribadi ngalamin dari dulu nggak ada yang berubah. Kalau saya pribadi ya Iya. nggak ada yang berubah. Sama. Gitu Saya aja. juga ngamatin kayak gitu, cuma ada kan kita kesel kan Iya, sih orang benar, iya. anggapannya kayak gitu, ya Iya, enggak iya. juga kan gitu. Biasanya bilang badan doang gede, kemaluan kecil. Iya. Intinya gitu. Kalau gue pribadi, gue nggak ada yang berubah sih. Istri gue pun bilang nggak ada yang berubah. Katanya. Oh. Nah mungkin Oh, yang berubah pribadi. gini nih, yang berubah ini yang maksudnya karena badan kita makin gede, coba Ya, deh lihat. Nah, kelihatannya segitu-gitu jadi aja ya. kecil, Iya. jadi kecil Iya. ya. Jadi kelihatannya jadi kecil. Iya. Padahal udah pernah gue ukur gitu. Mungkin gue nggak sebutin ya berapa sentinya gitu kan. Karena gue ukur dari segini gue ukur tetap segitu Oh, gitu. sampai riset. Tapi kelihatannya kecil gitu katanya. Karena apa? Mungkin paha mungkin melebar Iya, gitu kan, tenggelam. badan makin gede gitu. Jadi kelihatannya wah kok jadi kecil gitu kan, mungkin Iya. gitu. Tapi setahu gua ukur nggak ada perubahan sama Iya, sekali. iya benar. Itu yang paling Berarti penting. patah itu. Nah itu kalau menurut gua sih nggak ada itu, Nggak ada hoax hubungannya. itu mah. Ya, oke siap. Prestasi apa aja Oke, selama oke. ini? Oh, berkat otodidak Oke. dan sebagainya. Prestasi yang pernah gua dapet itu awalnya pertama ini nggak pakai roid ya. Ini gua nyoba, maksudnya gua nyoba tanding diet benar-benar total. Mungkin zaman dulu ya 2014. Lawannya belum begitu ekstrim, maksudnya belum begitu banyak Oh, nggak kayak roid sekarang, gitu, ya. Karena kan semakin maju nih, semakin roid makin menggila kan. Iya. Ada yang super beginner pakai roid, Iya. ada yang new muscle apa gitu kan. Nah kalau gua dulu tuh nggak, jadi nyoba aja, gua bener-bener nyoba diet ekstrim. Setelah tanya-tanya dulu, ada kok fotonya gua dulu 2012 tanding nggak dapat apa-apa karena nggak diet juga, nggak pakai ini, cuma pakai suplemen aja, nggak diet juga, emang nggak juara gitu. Oh, iya. Nah akhirnya gue di situ kan bertemu sama orang yang edukasinya tinggi dalam dunia fitness. Gue tanya situ diet ternyata permasalahannya kalau mau tanding. Oh iya. Akhirnya gue diet ekstrim lah tuh, nggak kena garam, nggak kena gula, nggak kena minyak itu selama sebulan. Gue nyobain tanding, akhirnya bisa juara 2. Oh iya. Itu kalau nggak salah eventnya 2014 bulan 10 di Karawang. pertama kali itu berarti. Pertama kali juara 2. Itu Itu pun gua rasa gua kelasnya? menang main fitness dulu kalau udah. Fitness ya. Nah, gua rasa gua menang bukan karena gua bagus. Karena kasihan mungkin jurinya. Karena gua rasa nggak pantas gitu gua juara gitu. Tapi gua tahu karena itu penilaian juri kan. Ya gua terima aja gitu. Nah, akhirnya di situ gua mulai sering tanding. 2014 tanding kan. Nah, akhirnya 2014 akhir lagi tanding nyambung lagi. nih. Jadi bulan 10 ke bulan 12 tanding lagi dulu di eventnya, ada event salah satu merek suplemen, ada eventnya, gua tanding dapat juara 9. Cuman Yang itu besar udah ya? pakai. Oh iya. Iya, itu gua udah pakai roid nyobain. Oh iya. Nah, karena gua ini kan merasa kurang puas kan mungkin di tandingan walaupun juara 2, kurang puas gua pakai itu sebulan. Gua pakai itu sebulan steroid itu. Akhirnya dapat nomor 9. Oh pengaruhnya. Ya. Nah, 2015 ikut lagi, tapi udah pakai lagi nih. Iya. Tackle, ya steroidnya. Karena udah pakai awal kan, ya udahlah pakai aja lah. Pakai lagi 2015 juara 8 naik satu naik peringkat satu doang. kelas ya. 2016 gua off total. 2017 tanding lagi nggak menang. Mungkin karena orang udah bervariasi steroidnya. Sini udah banyak pakainya, gua masih stuck di situ steroidnya. Contoh misalkan gua pakai 2, orang pakainya 5 atau 6 gitu kan. Nah, gua waktu itu belum tahu. Gua cukup pakai 2 aja dulu, dua macam. Akhirnya gua nggak menang. Gua bilang berarti gua kalah nih. Gua tanya, wah benar gua kalahnya di itu gitu.
kurang edukasi itunya, Iya benar-benar. kimianya kurang. Akhirnya gue belajar lagi. 2018 gue off. Jadi 2016 off, 2018 off, nggak tanding sama sekali. 2019 ini adalah puncak-puncak karir gue. Nah 2019 ini pas gue masuk di tim DNI. Kenapa? Karena masuk di tim DNI ini gue benar-benar belajar banyak. Cara memperbesar yang benar, suplemen yang terbaik yang gimana gitu. Nah disitulah gue belajar sama-sama senior semua, atlet-atlet DNI. Nah makanya gue beruntung banget masuk tim atlet DNI. Karena banyak senior yang mau mengasih ilmunya, Open ya. open gitu, ngasih gitu, dan akhirnya 2019 akhir bulan 10 dapat juara 3. Iya. Juara 3 di Bandung, dan bulan Pro ya? 11 ya Pro Masker, dan bulan 11 di Surabaya gua juara 1. Udah itu aja karir gua yang paling gua paling benar-benar yang nggak pernah gua rasain itu juara 1 di kelas pro di Surabaya. Nggak nyangka itu. Ya itu kalau menurut gue itu emang badan gue ekstrim banget. Oh ya berarti Itu mateng badan gue persiapannya. benar-benar terbaik selama gue nge-gym gitu. Persiapannya mateng Ya, berarti. itu mateng banget. Itu gue dietnya hampir 5 bulan. Dietnya hampir 5 bulan. Niat banget. Iya, jadi tandingnya itu nyambung-nyambung kan. Jadi seminggu ini sini, 2 minggu habis itu sini nyambung gitu. Jadi itu awalnya di Karawang gue nggak dapet. Lanjut ke Chopper. Nah di Chopper baru ke Surabaya. Oh iya, Chopper kemana? Itu. Karawang gue nggak dapet. Itu seputar tanding lumayan lah. Berarti pencapaian ini masih ngejar apa nih bang? Target? Kan ada, tapi belum masuk pelatnas kan? Belum. Kalau pencapaian akhir gua apa sih? Intinya ini aja sih. Kalau gua tanding ini bukan untuk ajang nyari uang, ya ini untuk penting. ajang nyari apa gitu. Mungkin nyari ekonomi apa. Kalau gua tanding itu ajang buat silaturahmi sama teman-teman gua yang ada di Kalimantan kah, di Jawa kah, di mana. Jadi untuk perkumpulan silaturahmi aja. Oh iya. Tujuannya di situ sebenarnya, masalah menang kalah itu mah terserah gitu. Kalau menang ya alhamdulillah gitu, kalau enggak ya nggak apa-apa Iya, juga. seru gitu. ya, Yang sepanggung penting kita ketemu, ya, yang pernah saya rasain tuh sama teman-teman, contoh kayak Mas Fuad, Mas Freddy, Mas Afif, Mas Agung makan nasi putih bareng saat loading. Itu tuh yang hal yang sangat langka kita dapetin. Iya. Tidur gelepakan di mall. Iya. Satu ini gitu kan, beralaskan tas kita gitu kan, Iya. tidur kayak gembel padahal kita bukan gembel. Iya. Makanan kita lebih mahal daripada Iya, yang mahal, itu. iya. Makanya dia bilang yang paling kita rinduin sih itu aja, perkumpulan silaturahmi di dalam dunia fitness. Apalagi seru. kayak Mas Freddy, Mas Fuad, senggol-senggolan di panggung lucu-lucuan gitu aja. Oh, Mungkin itu iya. yang dirindukan. Iya. Kalau untuk kedepannya ya nggak ada sih. Mungkin Mas Freddy pengen jadi binaraga. Kalau itu sih belum terpikirkan untuk saya. Oh iya. Walaupun ada yang mau aja kontrak atlet pon apa gitu, belum ini. Oh iya. Belum terpikirkan. Yang jelas saya masih have fun dengan hidup ini aja. Kayak gini aja gitu. Hobi, senang Hobi, sehat ya, gitu senang ya. sehat gitu aja. Silaturahmi. Iya, karena emang bukan tujuannya buat cari duit bukan. Ya seru sih ya kalau lagi cuma event kan yang bisa nyatuin kita, Iya bisa benar. nyatu semua. Cuma gitu. event itu aja yang bisa nemuin kita dari Kalimantan, dari Iya. Sulawesi, dari apa ketemu di situ. Iya, ketemu hasilnya gimana gitu ya. Foto-foto apa, itu yang merindukan kita semua gitu. Oh, Mungkin yang untuk 2020 kan nggak ada, mungkin 2021 ini belum tentu ada juga kan. Mungkin teman-teman di sana tuh udah pada rindu semua, Iya, benar, pengen benar. lihat improve badan seseorang dia ini gimana gitu. Iya. Kayak saya nih penasaran, Fuad gimana nih bakalan jadi nanti. Mungkin Fuad pun gitu gitu. Si Adril nanti gimana dia atas panggung kira-kira nih. Gitu. Tingkat penasarannya itu sangat tinggi gitu. Makanya itu kita tuh sangat menanti-nantikan event yang terbaik dan jujur dan terbuka. Menantikan event yang benar-benar fair gitu. Siap. Yang mana layak menang, menangin aja. Mana layak kalah, kalahin aja udah gitu. Oh, Gak ada iya. something, saya paling malas. Iya. Pokoknya ada beberapa juri yang saya malas kalau dia juri. Selalu ada something. Oh, Saya- iya. Kurang kalau fair. dia juri, saya nggak bakalan ikut.